Di pesisir utara Jawa, di atas tanah yang dahulu merupakan selat yang memisahkan daratan Jawa dengan Gunung Muria, terukir sebuah babat agung. Inilah Demak, bukan sekadar nama sebuah kabupaten, melainkan sebuah penanda zaman, tempat lahirnya Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kisahnya adalah epik tentang peralihan kekuasaan dari hegemoni Hindu-Buddha Majapahit ke era baru para sultan dan wali. Bagaimanakah sebuah kadipaten kecil bernama Glagahwangi menjelma menjadi pusat kekuatan politik dan dakwah yang mengubah wajah Nusantara? Mari kita telusuri jejaknya. Pada penghujung abad ke-15 Masehi, Kemaharajaan Besar Majapahit yang pernah menyatukan Nusantara mulai menunjukkan tanda-tanda senja kalanya. Konflik internal, perebutan tahta, dan melemahnya pengaruh pemerintah pusat di Trowulan menyebabkan banyak daerah di pesisir melepaskan diri atau semi-merdeka. Kekosongan kekuasaan ini menjadi lahan subur bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru, terutama di jalur perdagangan pesisir utara Jawa atau yang dikenal sebagai pesisir lor. Di tengah lanskap politik yang bergejolak inilah, sebuah wilayah di pesisir mulai menggeliat. Daerah tersebut awalnya dikenal dengan nama Glagahwangi, sebuah tanah perdikan atau wilayah otonom yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, kepada salah seorang putranya. Wilayah ini merupakan daerah rawa-rawa yang subur dan sangat strategis karena posisinya sebagai pelabuhan penting yang menghubungkan pedalaman dengan dunia luar melalui Laut Jawa. Secara geografis, wilayah Demak masa lalu sangat berbeda dengan sekarang. Dulu, kawasan ini adalah sebuah semenanjung yang dibentuk oleh endapan lumpur dari sungai-sungai besar, dipisahkan dari daratan Gunung Muria oleh sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Muria. Kondisi geografis ini menjadikannya lokasi yang ideal untuk membangun pangkalan maritim yang kuat dan terlindung, jauh dari jangkauan langsung ibu kota Majapahit yang berada di pedalaman. Di Glagahwangi inilah, sebuah kadipaten baru mulai dibentuk. Pusat pemerintahannya kemudian dikenal dengan nama Bintoro atau Demak Bintoro. Berbeda dengan kadipaten lain yang masih berorientasi pada Majapahit, kadipaten ini memiliki corak yang berbeda. Kehadiran para ulama dan pedagang Muslim memberikan warna baru, menjadikan Bintoro sebagai pusat penyebaran Islam yang semakin pesat di pesisir utara. Perkembangan pesat Bintoro tidak bisa dilepaskan dari figur pemimpinnya yang karismatik dan visioner. Sang pemimpin inilah yang kelak akan mengubah status kadipaten kecil ini menjadi sebuah kesultanan besar. Sosok tersebut tidak lain adalah Raden Patah, tokoh yang silsilah dan perjalanannya hidupnya menjadi kunci pembuka gerbang sejarah Kesultanan Demak. Tokoh sentral di balik berdirinya Demak adalah Raden Patah. Menurut babat Tanah Jawi dan berbagai sumber historiografi tradisional, beliau adalah putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir berdarah Tionghoa bernama Siu Banci. Karena intrik istana, saat masih dalam kandungan, ibunya dihadiahkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Di sanalah Raden Patah lahir dan dibesarkan dengan nama Jinbun. Meskipun tumbuh di lingkungan kadipaten bawahan Majapahit, Raden Patah merasakan panggilan jiwa yang berbeda. Memasuki usia dewasa, ia bersama adiknya, Raden Kusen, memutuskan untuk merantau ke Tanah Jawa. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menuntut hak tahta di Majapahit, melainkan untuk memperdalam ilmu agama Islam, sebuah ajaran baru yang sedang berkembang pesat di pesisir. Perjalanan spiritual membawa Raden Patah ke Ampeldenta, Surabaya, untuk berguru kepada salah satu wali paling dihormati saat itu, yaitu Sunan Ampel. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, Raden Patah tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga ilmu tata negara dan strategi kepemimpinan. Sunan Ampel melihat potensi luar biasa dalam diri pemuda berdarah biru Majapahit ini, seorang pangeran yang memilih jalan menjadi seorang ulama. Setelah dianggap cukup ilmu, Sunan Ampel memberikan tugas penting kepada Raden Patah. Sang guru menyarankannya untuk tidak kembali ke Majapahit, melainkan pergi ke arah barat dan membuka sebuah pemukiman baru di sebuah hutan lebat yang disebut Glagahwangi. Perintah ini bukan tanpa alasan. Sunan Ampel dan para wali lainnya telah melihat bahwa masa depan Islam di Jawa membutuhkan sebuah pusat kekuatan politik yang mandiri. Dengan restu dari gurunya,
Raden Patah berangkat menuju Glagahwangi. Di sana, dengan bantuan masyarakat sekitar dan dukungan jaringan para wali, ia mulai membabat alas dan mendirikan sebuah pondok pesantren serta pemukiman. Pemukiman inilah yang kelak berkembang menjadi Kadipaten Bintoro, sebuah embrio kesultanan yang akan menggantikan hegemoni Majapahit. Berdirinya Demak bukanlah hasil kerja Raden Patah seorang diri. Di belakangnya berdiri sebuah dewan penasihat yang luar biasa, yaitu Wali Songo atau 9 wali. Mereka adalah para ulama penyebar Islam di Jawa yang berperan sebagai arsitek spiritual, politik, dan budaya bagi kesultanan baru ini. Wali Songo, terutama Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga, menjadi motor penggerak utama dalam konsolidasi kekuasaan Demak. Para wali menyadari bahwa untuk menyebarkan Islam secara efektif dan menggantikan pengaruh Majapahit, dibutuhkan lebih dari sekadar dakwah dari mulut ke mulut. Mereka membutuhkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat, berwibawa, dan mampu melindungi para pemeluknya. Demak Bintoro di bawah kepemimpinan Raden Patah dipandang sebagai kandidat yang paling ideal untuk mengemban misi besar tersebut. Sebagai simbol berdirinya pusat peradaban Islam yang baru, para wali menggagas pembangunan sebuah masjid agung di jantung kota Bintoro. Pembangunan Masjid Agung Demak pada sekitar tahun 1479 Masehi menjadi proyek gotong royong akbar yang melibatkan seluruh wali dan masyarakat. Masjid ini tidak hanya dirancang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pengadilan, dan pendidikan. Salah satu kisah paling legendaris dari pembangunan masjid ini adalah pembuatan Soko Tatal, yaitu salah satu dari 4 tiang utama penyangga masjid. Konon, ketika pembangunan hampir selesai, Sunan Kalijaga yang datang terlambat belum menyumbangkan tiangnya. Dengan kesaktiannya, ia mengumpulkan serpihan-serpihan kayu sisa, tatal, dari tiang-tiang lain, mengikatnya menjadi satu, dan menjadikannya sebuah tiang yang kokoh dan setara dengan yang lain. Kisah Soko Tatal ini menjadi lambang persatuan, gotong royong, dan kearifan lokal. Masjid Agung Demak sendiri menjadi mahakarya arsitektur yang memadukan filosofi Jawa dengan ajaran Islam. Keberadaan masjid ini menjadi penanda fisik bahwa sebuah kekuatan baru yang berlandaskan iman telah lahir di tanah Jawa, siap untuk memimpin dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru. Dengan dukungan penuh Wali Songo dan kekuatan militer yang semakin solid, Kadipaten Demak Bintoro tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh Majapahit. Meskipun Raden Patah adalah putra Brawijaya V, hubungan antara pusat dan daerah ini semakin menegang. Majapahit yang sudah rapuh melihat perkembangan pesat Demak sebagai sebuah ancaman langsung terhadap sisa-sisa wibawanya. Menurut beberapa versi babat, puncak ketegangan terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Dipimpin oleh Sunan Giri, pasukan Demak dikisahkan menyerbu ibu kota Majapahit di Trowulan. Serangan ini bukanlah invasi untuk menghancurkan, melainkan sebuah aksi politik untuk mengambil alih wahyu ke Prabon, atau legitimasi kekuasaan dari Majapahit yang dianggap sudah tidak mampu lagi memimpin. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Majapahit secara de facto. Setelah jatuhnya Majapahit, para Wali Songo berkumpul di Masjid Agung Demak untuk menggelar upacara penobatan. Mereka secara aklamasi menunjuk Raden Patah sebagai pemimpin baru di tanah Jawa. Ia tidak lagi menggunakan gelar Adipati, melainkan Sultan, sebuah gelar yang menegaskan statusnya sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara Islam yang merdeka dan berdaulat. Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Penobatan ini menjadi momen proklamasi berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dengan demikian, Demak secara resmi mengambil alih peran Majapahit sebagai pusat kekuasaan politik dan peradaban di Jawa. Pemerintahan Raden Patah menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Indonesia. Ia berhasil meletakkan fondasi pemerintahan yang menggabungkan syariat Islam dengan tradisi Jawa, menjadikannya model bagi kerajaan-kerajaan Islam yang kelak muncul sesudahnya. Di bawah kepemimpinannya, Demak tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat perdagangan dan dakwah Islam terbesar di Nusantara pada masanya.
Setelah Raden Patah wafat sekitar tahun 1518 Masehi, tahta Kesultanan Demak diwariskan kepada putranya, Adipati Unus. Beliau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang menyeberang ke utara. Julukan ini melekat karena keberaniannya yang luar biasa dalam memimpin ekspedisi maritim besar untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi, bahkan sebelum ia menjadi sultan. Meskipun ekspedisi tersebut belum berhasil mengusir Portugis, keberanian Pati Unus menunjukkan kepada dunia bahwa Demak adalah kekuatan maritim yang patut diperhitungkan. Visinya adalah menyatukan Nusantara di bawah panji Islam dan membersihkan jalur perdagangan dari dominasi kekuatan Eropa. Sayangnya, masa pemerintahannya sebagai sultan sangat singkat. Ia gugur dalam ekspedisi kedua ke Malaka pada tahun 1521 Masehi tanpa meninggalkan keturunan. Kekosongan tahta kemudian diisi oleh adiknya, Raden Trenggono, yang naik tahta dengan gelar Sultan Trenggono. Di bawah kepemimpinannya inilah Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan dan ekspansi wilayahnya. Sultan Trenggono adalah seorang ahli strategi yang ulung dan pemimpin militer yang cakap, meneruskan cita-cita ayah dan kakaknya untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Demak. Di bawah komando panglima perangnya yang legendaris, Fatahillah, atau Sunan Gunung Jati menurut beberapa sumber, Demak berhasil menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa Barat. Pada tahun 1527 Masehi, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pajajaran yang saat itu menjalin aliansi dengan Portugis. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Selain ekspansi ke barat, Sultan Trenggono juga memperluas pengaruhnya ke timur dengan menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Daha, Kediri, dan daerah-daerah lain seperti Madiun, Surabaya, dan Pasuruan. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali wilayah Blambangan dan Pajajaran di pedalaman, berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, menjadikannya kekuatan politik dan militer terbesar di Nusantara. Puncak kejayaan Demak di bawah Sultan Trenggono ternyata menyimpan bibit-bibit kehancuran. Ambisi besar sang sultan untuk menaklukkan wilayah terakhir di Jawa Timur yang masih independen, yaitu Panarukan di Pasuruan, menjadi akhir dari hidupnya sekaligus akhir dari era keemasan Demak. Pada tahun 1546 Masehi, saat memimpin pengepungan ke Panarukan, Sultan Trenggono tewas secara tak terduga. Menurut salah satu versi cerita, beliau tewas dibunuh oleh seorang budak atau abdi dalam yang mengamuk karena suatu alasan sepele. Kematian mendadak sang sultan di tengah medan perang ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya. Tidak ada wasiat yang jelas mengenai siapa yang berhak menggantikannya, sehingga memicu perselisihan sengit di antara para pangeran dan bangsawan Demak. Dua kandidat utama yang bersaing memperebutkan tahta adalah Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, dan Arya Penangsang, keponakan Sultan Trenggono yang menjabat sebagai Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang merasa lebih berhak atas tahta karena ayahnya, Pangeran Surowiyoto, atau Pangeran Sekar Sedalepen, adalah kakak dari Sultan Trenggono yang telah dibunuh atas perintah Sunan Prawoto di masa lalu. Dendam kesumat ini menjadi bahan bakar utama konflik. Konflik suksesi ini dengan cepat berubah menjadi perang saudara yang brutal. Arya Penangsang, dengan ambisi dan dendamnya, mengirim utusannya untuk membunuh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto dan permaisurinya tewas di istananya, menandai dimulainya babak pertumpahan darah di antara keluarga Kesultanan Demak. Tragedi ini meruntuhkan sendi-sendi persatuan yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulunya. Kemegahan Demak sebagai pusat peradaban Islam seketika meredup, digantikan oleh awan gelap perang saudara. Konflik internal ini tidak hanya melemahkan Demak dari dalam tetapi juga membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru dari wilayah lain. Setelah membunuh Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa paling kuat di Demak, meskipun ia memerintah dari kadipatennya di Jipang. Namun, kekuasaannya didasarkan pada teror dan kekerasan. Ia juga berupaya menyingkirkan semua pihak yang dianggapnya sebagai ancaman, termasuk Ratu Kalinyamat dari Jepara, putri Sultan Trenggono, dan menantu Sultan Trenggono,
Hadiwijaya, yang lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, Adipati Pajang, merasa terancam dan didorong oleh para bangsawan Demak yang tidak menyukai kekejaman Arya Penangsang. Jaka Tingkir memutuskan untuk melawan. Namun, ia tidak menghadapinya secara langsung. Sebagai seorang ahli strategi, Jaka Tingkir mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan dihadiahi tanah Pati dan Mentaok, cikal bakal Mataram. Tawaran ini disambut oleh dua tokoh kepercayaan Jaka Tingkir, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Sutawijaya, serta Ki Penjawi. Dengan siasat yang cerdik, mereka berhasil memancing Arya Penangsang ke medan pertempuran di dekat Bengawan Sore. Dalam sebuah duel legendaris, Arya Penangsang yang sakti mandraguna dengan kerisnya yang terkenal, Kiai Setan Kober, berhasil dilukai. Kisah kematiannya sangat dramatis. Ususnya yang terburai akibat tusukan tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Ia sampirkan ke gagang kerisnya. Saat hendak membalas, ia justru menghunus kerisnya sendiri yang akhirnya memotong ususnya hingga ia tewas seketika. Kematian Arya Penangsang pada tahun 1549 Masehi mengakhiri perang saudara yang telah memorak-porandakan Demak. Dengan tewasnya Arya Penangsang, Jaka Tingkir menjadi pewaris tahta Demak yang sah. Ia mendapat dukungan penuh dari para wali dan bangsawan yang tersisa. Namun, ia mengambil keputusan yang monumental. Alih-alih memerintah dari Demak yang sudah kehilangan pamornya akibat perang, ia memindahkan pusat kekuasaan ke wilayahnya sendiri di Pajang, dekat Surakarta sekarang. Keputusan Jaka Tingkir untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya secara resmi mengakhiri riwayat Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan politik di Jawa. Peristiwa, boyongan, atau pemindahan pusaka-pusaka keraton dari Demak ke Pajang menjadi simbol peralihan hegemoni. Era Demak telah usai, dan lahirlah era baru, yaitu Kesultanan Pajang. Meskipun riwayat politiknya relatif singkat, hanya sekitar 70 tahun, warisan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Demak bersifat abadi dan sangat mendalam. Demak berhasil meletakkan fondasi bagi Islamisasi di Pulau Jawa. Model pemerintahannya yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal menjadi cetak biru yang ditiru oleh kesultanan-kesultanan penerusnya, seperti Pajang dan Mataram Islam. Warisan fisik yang paling agung tentu saja adalah Masjid Agung Demak. Hingga hari ini, masjid tersebut masih berdiri megah dan menjadi salah satu pusat ziarah dan keagamaan terpenting di Indonesia. Arsitekturnya yang unik, lengkap dengan kisah Soko Tatal dan peninggalan Wali Songo lainnya, menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau sekaligus pusat spiritual yang hidup. Kabupaten Demak modern, yang wilayahnya berada di lokasi Kesultanan kuno, kini menyandang predikat sebagai Kota Wali. Julukan ini merujuk pada peran historisnya sebagai tempat berkumpulnya para Wali Songo dan pusat penyebaran Islam pertama di Jawa. Makam Raden Patah, para sultan lainnya, serta Sunan Kalijaga di Kadilangu, terus-menerus diziarahi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Dengan demikian, meskipun pusat kekuasaan telah lama berpindah, roh dan warisan Demak tidak pernah padam. Ia hidup dalam tradisi keagamaan, dalam arsitektur masjidnya yang luhur, dan dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia sebagai titik tolak peradaban Islam di salah satu pulau terpadat di dunia. Sejarahnya adalah pelajaran tentang kebangkitan, kejayaan, konflik, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.